kita geser lagi ke Mas Ano yang sebelumnya dipantik oleh Mas Roni dan Mas Nanda. Kalau Mas Nanda tadi kegembiraan dengan base ukhrawi, sedangkan Mas Roni duniawi. Jadi kita elaborasikan Mas Nano. Jadi kegembiraan yang duniawi dan ukhrawi, bagaimana memfrekuensikan, bagaimana algoritmanya biar tercapai frekuensi kegembiraan. Monggo Mas Nano. Baik, pertanyaannya berat. Baik, saya coba menjawabnya ya. Jadi bagaimana membuat supaya keduniaan dengan keukhrawian itu bisa bertemu. Saya sedikit punya kisah. Saya mulai bisnis tahun 2015 dan di tahun 2016 itu dapat guncangan tadi, Ustadz, yang ke bawah. Bisnis baru setahun, saya harus kehilangan 3 miliar rupiah. Kalau saya waktu itu mengikuti, stres. Mungkin stres 200.000 aja nggak ada, Coach. Enggak, maksudnya gini. Mungkin ya kita nggak bertemu hari ini. Tetapi ya selalu aja ada orang baik yang membawa kebahagiaan, memberitahukan jalan gitu ya, bahwa satu hal saja yang dikasih tahu waktu itu, bahwa masalah kamu boleh besar, tapi Allah Maha Besar. Itu membesarkan hati saya, yang sehingga saya tidak jadi bersedih, tidak jadi galau soal masalah keduniaan itu gitu. Karena intinya bahwa semua itu bisa dicari, bisa dikembalikan gitu ya. Akhirnya ya pelan-pelan bisa bertahan sampai hari ini gitu ya. Nah, soal kalau bagi saya, kita ini kan mengalami perjalanan gitu ya. Perjalanan dari masing-masing pasti mengalami perjalanan pertumbuhan gitu ya. Artinya bahwa kita mungkin sebagai pekerja atau sebagai pebisnis memang lekat dengan urusan mencari keduniaan. Ya memang itu akhirnya akan menjadi salah satu faktor yang membahagiakan ya, tetapi tidak sepenuhnya. Misalnya dapat uang, dapat jabatan atau yang lain gitu ya. Tetapi masing-masing dari kita tentu juga dalam perjalanan mencari, kalau kata Ustaz mungkin mencari keridhaan Allah gitu ya. Pasti saya meyakini itu semua orang dalam perjalanan ke sana, termasuk forum di Ma'iyah ini gitu ya. Setiap dalam waktu sekejap saja tadi saya mendapatkan banyak sekali insight yang disampaikan oleh Ustadz Nanda gitu ya. Itu sebuah pembelajaran yang mahal buat saya malam ini. Artinya apa? Ya kalau disandingkan seharusnya yang membahagiakan hati kita itu, saya kembali lagi yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa yang bisa kita kendalikan itu hanya pikiran, perkataan, perasaan, dan tingkah laku. Di soal perasaan itulah kita yang harus selalu menetapkan rasa gembira atau rasa bahagia dalam kondisi atau situasi apapun yang kita hadapi. Karena sekali lagi itu tidak ada hubungannya dengan kita lagi punya banyak duit atau enggak, kita lagi memiliki sesuatu atau tidak. Tetapi soal keputusan hati saja, kita mau merasa cukup atau merasa tidak cukup gitu ya. Karena salah satu ulama mengatakan juga bahwa kegembiraan atau kebahagiaan itu adalah dengan menyederhanakan keinginan. Tapi bukannya kita nggak boleh mencari keduniaan ya Ustadz ya. Sebanyak-banyaknya kalau dengan keduniaan itu membuat kita bisa membahagiakan banyak orang, menggembirakan banyak orang, maka justru itu akan menjadi nilai tambah buat kita dalam nilai kerohanian atau keukhrawian kita gitu. Jadi kalau saya memahaminya bahwa ya sekali lagi bahwa kegembiraan itu kita yang menentukan. Nah soal keduniaan itu sebenarnya
ya hanya supporting aja gitu. Jangan dibalik. Mungkin nanti penjelasan dari Ustaz Nanda lebih komplit lagi. Jangan dibalik karena sesungguhnya itu hanya piranti atau tools saja untuk melengkapi kebahagiaan kita, bukan faktor utamanya gitu ya. Faktor utamanya ya hati kita mau menentukan apakah kita ada di frekuensi kebahagiaan, kegembiraan atau tidak. Jadi jangan dibalik bahwa faktor kegembiraan kebahagiaannya adalah keduniaan, tetapi lebih kepada perasaan atau kondisi dari hati kita. Bagaimana kita memutuskan, mau milih apa perasaan itu. Gitu ya. Dalam kondisi gembira atau tidak. Ya, dan keduniaan itu melengkapi saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas. Makasih Coach Nano. Jadi gembira itu pilihan kita, bagaimana kita arrange hati, pikiran kita sehingga kita mampu di frekuensi itu. Kami beri kesempatan teman-teman tadi kalau saya menanyakan mengapa sebulan terakhir tidak gembira dengan uraian tadi dari 3 narasumber kita, terutama kita ingat sekali kalau di Jogja itu ada Kiai Muzamil. Sekarang KC punya Kiai Nanda. Alangkah bahagianya Mbah Nun ketika beliau masih di sini ada Kiai Nanda. Jadi bisa nyambung dengan dalilnya, dengan hadisnya, dengan hasanah keislaman kita. Kita lempar, kita beri kesempatan tadi tadi ada 2 orang yang sudah mengungkapkan kegelisahan, ketidakgembiraan sebulan terakhir. Saya balik dari uraian 3 narasumber tadi, pertanyaan gini, apa yang paling menggembirakan yang teman-teman dapatkan dari KC selama mengikuti? Bisa yang sudah 10 tahun, nggak gembira-gembira, atau yang baru datang malah tambah sedih. Tapi saya ingin ekspresi apa yang menggembirakan di KC, yang tidak ditemukan di tempat lain. Ayo angkat tangan. Silakan Mas, ke depan Mas. Biar masuk kamera, nanti masuk YouTube Mas, tenang Mas. Silakan. Perkenalkan dan mohon singkat ya, nggak usah curhat. Curhatnya nanti pas ada Habib Ja'far aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Piar Leadena. Piar Leadena. Piar, namanya menggembirakan sekali. Itu karena lahirnya pas subuh, jadi pas Piar gitu. Gitu. Sebetulnya untuk yang menggembirakan karena kenapa ke Kenduri Cinta, mungkin saya tahu Ma'iyah sudah dari kecil karena bapak saya memang suka Ma'iyah juga, tapi kemarin baru beberapa bulan inilah ikut langsung ke Kenduri Cinta dan hal yang paling menggembirakan adalah karena bisa bertanya sih gitu. Karena jadi sempat beberapa kali kemarin itu kalau ikut pasti nanya gitu. Tapi kemarin dikasih kesempatan lah buat teman-teman yang lain gitu. Karena kemarin juga ditawari kalau mau nanya-nanya ikut rebohan aja Mas gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya hal paling menggembirakan adalah karena mungkin jujur saja ya teman-teman, saya nggak punya banyak teman ya, bisa dibilang introvert lah gitu. Jadi nggak punya banyak teman, terus juga nggak punya orang-orang dekat yang satu frekuensi gitu, seperti kalian yang bisa membahas pemaknaan di hidup gitu. Jadi mungkin dengan datang ke Kenduri Cinta itu saya bisa dalam tanda kutip memberi makan akal gitu. Jadi saya bisa memberi makan akal saya, pikiran-pikiran saya gitu. Jadinya kayak kita nyambung nih ngobrolnya nih gitu. Soalnya kebanyakan orang mungkin nggak cuma saya yang merasakan ya, mungkin teman-teman di sini juga merasakan kalau misalkan diskusi-diskusi di Kenduri Cinta itu kita bawa di tongkrongan-tongkrongan kita gitu. Yang lain itu cuma kayak, oh gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Mungkin mereka menganggap ngomong apa sih gitu, kayak ngapain kalian bahas itu, ngapain kalian memikirkan itu sedetail itu gitu. Tapi kalau buat saya sendiri itu menggembirakan sekali gitu, karena saya bisa melihat sudut pandang lain. Terus juga kalau boleh nitip pertanyaan ya, tadi menarik sekali konsepnya terkait dengan gelombang gitu, bahwa kadang di atas, kadang di bawah dan sebagainya. Tapi tadi langsung terbesit gitu di kepala saya bahwa semua di dunia kan dualistik ya, dualisme atau
saling bertolak belakang gitu. Tadi sempat disinggung juga bahwa kalau toleransinya itu gede, nanti kita akan lebih gampang untuk gembira gitu. Tapi bagaimana jika toleransi antara titik puncak dan titik palung atau titik paling dasar itu menjadi terlalu lebar gitu, sampai akhirnya biasa aja ketika merasa senang, biasa aja ketika merasa sedih gitu, dan akhirnya malah menghilangkan gelombang itu gitu. Kita jadi flat aja gitu, dikasih kebahagiaan atau dikasih nikmat berlebih, kita bersyukur tapi biasa aja, nggak berlebihan gitu. Dikasih penderitaan juga kita biasa aja gitu, sakit tapi biasa aja gitu. Nah itu kan akan menghilangkan gelombang itu sendiri gitu. Itu tadi terbesit di kepala saya seperti itu sih. Jadi kalau boleh disinggung pertanyaannya, apakah bisa seperti itu gitu. Terus jika bisa ataupun jika tidak, apakah baik atau malah buruk gitu jika seperti itu. Mungkin begitu sih, terima kasih. Makasih. Ini dalam Mas filosofis pertanyaannya. Piar banget ya. Nah, Mas, nanti sampai rumah buka YouTube, ada lagu kayak Kanjeng judulnya Piar. Nanti sampean akan menemukan jawabannya di sana. Tapi karena ada narasumber bertiga di sini, kita beri kesempatan dari Mas Roni dulu, semoga bisa menjawab kepiaran tadi dari perspektif pengalaman bermaya selama ini. Kalau tidak piar nanti bareng-bareng nonton YouTube-nya. Silakan Mas Roni dulu, nanti kemudian Mas Coach Nano, dan kita akhiri dengan Kiai Nanda kita. Silakan Mas. Iya, saya sedikit aja balik lagi, cuman menemani di sini ya. Senang sekali sebenarnya forum kita itu benar-benar gimana teman-teman tuh bisa dengan lepas gitu ya, datang ke atas ngobrol dan menyampaikan pendapatnya. Itu sebenarnya esensi dari Kenduri Cinta yang diharapin sama Cak Nun juga. Kalau gelombang dan segala macam nanti banyak perspektif, tapi saya cuma melihat bahwa bagaimana kita itu benar-benar menjadi majelis ilmu, Pak Nano. Salah satunya bagaimana dengan dua kata ini aja kan, frekuensi kegembiraan aja itu udah jadi ilmu yang udah kemana-mana gitu ya kan, udah jadi tafsir yang kemana-mana, cara pandang dan penyikapan yang luar biasa. Inilah sebenarnya embrio dari majelis ilmu yang saya rasa diinginkan banget sama Cak Nun dan sudah sampai ke tahap ini, Mas. Itu saya selalu ngelihat sesuatu itu tuh dari itunya ya, dari pergerakannya dan organisasinya. Jadi itu aja sih. Kalau untuk gelombang dan segala macam nanti Mas Nanda nanti bisa lebih menjelaskan. Silakan Mas, Pak Nano dulu. Gus Nano dulu silakan. Nanti Pak Kiai terakhir. Oke, begitu. Mas, yang duduk di sini ini, saya ya terutama ya, bisa jadi tidak lebih pintar dari jenengan. Ya, tapi begini. Yang saya memahami kalau tadi disampaikan bahwa kalau lagi di atas ya bersyukur biasa saja, kalau lagi bersabar biasa saja, dia akan menghilangkan gelombang. Kalau menurut saya tidak, ketika begini, kalau lagi dapat yang baik, kita bersyukur ya bersyukurnya yang banyak, maka menurut saya gelombangnya akan naik. Sama juga ketika kita mendapatkan cobaan atau masalah, kemudian kita bersabarnya yang betul-betul, berdoanya yang betul-betul, maka menurut saya itu juga akan menarik gelombangnya. Mudah-mudahan begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi itu yang saya pahami. Jadi menurut saya tidak akan flat atau gelombangnya jadi datar, tidak ya. Ketika kita kan nanti lebih panjang disampaikan Ustadz Nanda. Kalau kita bersyukur kan nikmatnya juga akan ditambah, kira-kira begitu. Saya agak khawatir menyampaikan ini karena saya bukan Ustadz. Tapi sekali lagi bahwa ketika lagi di atas kita diberikan kebahagiaan, ya bersyukurnya yang banyak. Bersyukur yang banyak, saya pikir teman-teman udah sangat paham soal itu. Dan ketika lagi di bawah, ya bersabarnya yang banyak. Yang perlu kita punya itu sebenarnya adalah sikap selalu berprasangka positif terhadap semua kejadian. Atau positivity itu harus tinggi di kita semua. Jadi supaya apa ya, ketika lagi di atas ya betul kita harus merasa ya biasa. Supaya nggak jadi
sombong dan yang lain. Pun ketika kita lagi jatuh, kita pun tetap akan merasa positif dan ya biasa saja gitu. Tapi untuk menarik gelombangnya lagi, ya lebih zikirnya lebih banyak, berdoanya lebih banyak, itu menurut saya. Mungkin simple gitu aja, Pak Ustadz, silakan. Oke, mohon izin Pak Moderator, Coach Nano, Mas Roni, Mas Rizal. Pertama gini, tadi sudah disampaikan oleh Coach Nano ya, bahwa tidak mungkin flat. Kalau dipahami bahwasanya setiap gembira yang disyukuri, setiap derita yang disabari, itu Anda sedang naik anak tangga yang tidak akan turun lagi ke dalam makom kekasih Allah Ta'ala yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini rahasianya ada di surah Al-Fatihah kan. Kanjeng Nabi Musa sendiri minta bahwa ihdinas siratal mustaqim. Karena beliau minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Ingat peristiwa ketika beliau di Tauratnya kan ditemui nanti di akhir zaman ada umat yang usianya pendek tapi pahalanya lebih besar, deritanya besar dan seterusnya. Disebut itu derita itu, disebut di dalam Taurat. Jadi kemudian beliau mengatakan, jadikan ini untuk umatku. Kata Gusti Allah, tidak bisa Musa, itu udah untuk umatnya Muhammad. Terus ada lagi, sampai kesekian kali jawabannya, gak bisa Musa, itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya itu dibuang, loh batu itu dibuang, jadikan aku umatnya Muhammad. Itu kemudian diabadikan, ihdinas siratal mustaqim. Oke. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi bukan jalanmu, bukan. Terlalu sederhana kalau itu jalanmu, ya jalan Gusti Allah. Tapi masalahnya yang sudah jalan di situ itu kan hamba-hamba yang mendahului kita. Nah itu nanti dibuka rahasianya di surah An-Nisa ayat 69. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-solihin. Anda bersabar saja dengan derita saat ini sambil berikhtiar untuk keluar mencari, menjemput solusi dari Allah Ta'ala. Itu sudah solihin itu. Anda semakin banyak menjumpai yang seperti itu, baik dalam bentuk kesenangan yang disyukuri, maupun derita yang disabari, Anda naik lagi. Jadi tidak mungkin flat. Dan ini baru kita bahas gelombang elektromagnetik loh. Sadar tidak sebetulnya ada gelombang positromagnetik. Alam semesta itu yang terpetakan materinya hanya 2% kurang. Itu sifatnya elektron. Selebihnya adalah unknown matter yang konon elektronnya tuh positif, namanya positron. Dan ini masih makhluk. Belum penciptanya, ini masih makhluk. Boleh jadi Anda akan meng-unlock dimensi-dimensi yang bahkan sains saat ini masih tanda tanya, Anda sudah nyampe duluan. Dugaan saya begitu. Para wali itu kenapa kalamnya kok kadang-kadang sulit dicerna? Karena dia mungkin masuk dimensi yang lebih advance daripada material being-nya. Nah, tapi ya tidak apa-apa, tidak usah spekulasi, kita tidak usah ke sana. Tapi sabar dan syukurnya kan real. Jangan nanti ditanya, kenapa sampai sabar? Kayaknya biar ketemu positron deh, nggak usah. Kangelan gitu kan. Kenapa angel? Ya karena laboratorium manusia tidak bisa membuktikan beyond flash itu aja kan gitu kan. Oke, nah itu pertama. Yang kedua adalah, nggak mungkin flat ya. Yang kedua adalah, tadi Mas Piar, gitu. Jangan-jangan punya adik namanya Cetar gitu ya. Itu dahsyat banget tuh. Pasti rumahnya tuh sangat cemerlang dan cas gitu ya. Datang ke Ma'iyah untuk memberi makan kepada akal. Ini baik sekali ini. Nah, ayo kita perluas lagi. Karena di Al-Quran itu ada sebuah misteri yang akalnya tuh beyond akal yang kita kenal. Yaitu di berbagai ayat nggih. Kulubun ya'kiluna biha. Hati yang dengannya dia dapat berlogika. Jadi ternyata hati itu punya otak, kita punya otak dua, punya mata dua. Mata fisik dan otak fisik, dan mata hati dan otak hati. Kalau mata hati basiroh, orang yang memiliki ulil absor.
Inna fi dzalika laayatin liulil absar. Itu adalah ayat Allah bagi, ini ketika ada tipuan visual kan. Laqad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Di hari perjumpaan dua pasukan ada sebuah ayat Allah. Satu pasukan berperang di jalan Allah, yang satunya lagi ingkar kepada Allah. Yang ingkar ngelihat yang beriman itu mithlaihim ra'yal ain, seolah-olah 2 kali lipat lebih banyak. Jadi tipuan visual kepada orang yang ingkar pada Allah. Kemudian di situ disebutkan wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah tuh menambah pertolongannya kepada siapa yang dia kehendaki sekehendak dia. Inna fi dzalika laibratan liulil absar. Dalam peristiwa itu terdapat ayat dan pelajaran bagi ulil absar yang punya mata tapi dengan hati. Makanya Kanjeng Rasul dan para wali itu melihat bukan hanya dengan mata fisiknya tapi dengan basirohnya. Makanya nanti kelihatan yang sepertinya tidak kelihatan, tapi kelihatan bagi beliau. Oke, nah orang yang sabar dan syukur itu menuju makom itu sebetulnya. Jadi bagaimana bisa flat? Sedangkan kita acquiring new sensor. Weapon system upgrade itu bisa melampaui kapasitas aslinya kalau di-upgrade sensornya. Gak usah di-upgrade senjatanya, sensornya aja. Karena dengan itu dia bisa acquire target lebih akurat. Ini kalau bicara tentang weapon system. Sama, bicara tentang yang lain juga gitu. Nah berikutnya kemudian, penghilangan excitement itu bukan bagian dari sabar maupun syukur. Excitement itu harus ada. Karena tidak bisa dibilang syukur kalau tidak gembira, dan tidak bisa dibilang sabar kalau tidak sedih. Ketika Kanjeng Rasul wafat putranya Sayyid Ibrahim, kan beliau menangis. Sahabat bertanya, dan kau menangis ya Rasulullah? Maksudnya, apakah itu bukan merusak kesabaran? Oh, bukan. Ini tanda kasih sayang. Karena kalau dia kehilangan, gak usah wafat lah, putus terus kemudian, yes, berarti tidak ada cinta, tidak ada problem berarti. Ya itu solusi malah kan gitu kan. Yes, akhirnya putus gitu kan loh. Ya itu berarti solusi. Alhamdulillah kan gitu. Untung dia sing mutusi bukan aku kan gitu. Memang sebetulnya itu sih karepku iku gitu kan. Nah, itu jadi pahala kalau dia tidak dikehendaki. Karena bentuk pengorbanan di jalan Allah. Loh, semua derita yang diemban seorang hamba beriman, hatta ketusuk duri saja, itu ono pahala nih. Jadi gimana gak excitement kan gitu. Walaupun excitementnya beda. Kalau kena paku kan gak alhamdulillah enggak, aduh gitu. Tapi ingatlah pada Allah Ta'ala, innalillah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang tadi Coach Nano sudah sampaikan dengan sangat baik sekali itu. Jangan dibalik dunia jadi ghoyah tujuan, enggak. Dunia itu supporting. Karena tadi ayat tadi kan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Akhirnya ini jawabannya, huwa khairum mimma yajma'un. Karena yang rahmat Allah dan fadilahnya tadi itu lebih baik daripada yang dikumpulkan si hamba seumur hidupnya di dunia. Lebih baik dari perniagaannya, lebih baik dari lotre yang dimenangkannya, apapun seterahlah, dimanapun sumbernya. Rahmat dan fadilah itulah yang kita syukuri. Mungkin sementara demikian, mudah-mudahan nanti pulang sebagai sobirin wasyakirin. Amin, amin ya rabbal alamin, dan keberkahannya untuk para beliau semua juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tadi sebenarnya saya punya jawaban, tapi sama persis dengan apa yang disampaikan Mas Nanda. Kalau dari saya sih, kalau soal flat atau entah bisa flat atau enggak ya, tapi kalau flat itu uripmu enggak asik Mas, membosankan bakal, tak jamin wis. Karena berhubung kayak teman-teman frekuensinya udah tinggi, saya khawatir otaknya jeblok ya. Ini saya jeda sejenak dulu. Terima kasih untuk Mas Roni, Plus Coach lagi Nano, untuk narasumber kita. dan Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.